Tema kajian utama kalau berkaitan dengan larangan-larangan dalam transaksi. Tidak boleh ada ini. Larangan satu, dua, tiga. Memastikan transaksinya itu tidak ada unsur yang sifatnya haram li zati. Haram li zatihi. Haram zatnya yang haram, bendanya yang haram. Yang kedua, memastikan tidak ada transaksi yang sifatnya haram li ghairihi. Li ghairihi. Jadi pastikan tidak ada benda-benda yang sifatnya haram zatnya. Yang kedua, pastikan tidak ada unsur-unsur yang lain yang mempengaruhi transaksi itu. Yang ketiga, cacat akad. Sederhana begini dia memahaminya. Kalau nanti untuk mengukur transaksi, cek bendanya, cek kemudian yang mempengaruhi benda itu. Berikutnya cek prosedurnya. Jadi itu tiga hal yang harus kalian perhatikan. Kita akan kaji satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan haram li zati. Setiap transaksi nanti yang melibatkan benda-benda haram yang sudah jelas-jelas disebutkan di Al-Quran itu, kul uhiya ilayya muharram. Katakanlah tidaklah diharamkan kepada aku ta'imi yat'amuhu, makanan yang dimakan, illa yang pertama al-maitah, bangkai, daman masfuhan, darah yang mengalir, lahmul khinzir, dagingnya babi, dan keseluruhan nanti yang diperdebatkan ulama dalam transaksi meskipun sesudah ajarkan, bulunya diperdebatkan, ya kan, kalau dia jadi arang diperdebatkan, kalau sudah istihalah. Jadi kemudian ketika dia masuk jadi serum diperdebatkan. Tetapi dalam transaksi syariah dia harus cepat menarik diri, kan banyak yang lain bisa transaksi. Termasuk nanti transaksi semua jenis produk-produk makanan yang berinteraksi dengan zat-zat yang dicurigai sebagai bagian dari hamar dan kiasnya. Hamar dan kiasnya. Jadi termasuk nanti hanya nanti kalau masuk di bagian obat-obatan itu Balai POM yang menjadi hakimnya. Kalau berkaitan nanti dengan makanan itu yang menjadi hakimnya itu adalah Balai POM, yang kedua MUI. Makanya jangan lagi kalian ikut-ikutan juga, kurang kerjaan. Upload produk misalnya apa? Sensor ini Indomie. Oh, tidak boleh makan Indomie begini, ya kan? Biasa ada upload di Facebook gitu. Jangan sampai fitnah begitu, jangan. Karena ada orang itu biar belum ada larangan dari MUI, dari Balai POM, dia sudah haramkan keluar kan? Kan biasa itu ada itu. Sok syar'i gitu. Sok jaim gitu kan. Dia mau mengambil alih haknya wewenangnya MUI, mau mengambil alih wewenangnya Balai POM. Dia jelaskan, karena dia jelaskan. Tapi biasanya ujung-ujungnya itu dia menjual barang produk. Oleh sebab itu maka pakailah kalung, gitu kan? Pakailah air, gitu. Biasanya begitu dari start dulu. 2020 angka polusi sekian, ya kan? Dijelaskan lagi. Semua jenis makanan tidak bisa terhindarkan dari zat kimia. Zat kimia ini kalau dia menggumpal dia pengaruhi darah. Lama-kelamaan pergerakan menjadi lambat. Sampai start dulu bang. Tapi sekarang sudah ada solusinya. Gitu kan? Teknik menjual multi level marketing, gitu kan? Start dulu, baru kasih tawarkan produk. Itu haram li zati. Yang berikutnya ada nanti transaksi-transaksi yang sifatnya haram li ghairihi. Satu. Yang masuk kategori haram li ghairihi itu adalah tidak ada antara minkum, tidak ada saling meridhoi. Harus saling meridhoi dia. Itu syarat pertama.
Kapan hilang itu antara minkum, maka hilanglah sudah. Hilanglah sudah, terlaranglah sudah itu. Terlaranglah sudah itu transaksi. Kapan di sana tidak serat, di sini serat, tidak boleh jadi. Harus dua-duanya mau. Seperti orang nikah, ya kan? Tidak boleh ada keterpaksaan. Setiap transaksi akad nantinya, kalau kemudian tidak ada antara minkum, makanya batal. Nanti saya akan jelaskan lebih detail ini bagian akad ini. Dan 3 di sana nanti yang bisa menyebabkan cacat kehendak atau cacat akad. Yang berikutnya tadlis. Berikutnya tadlis itu incomplete information atau asymmetric information, begitu kan? Do you understand what I said? Yes. No. Apa kadang-kadang bukan orang Inggris kan? Asymmetric information itu ada kemudian informasi yang tidak lengkap berkaitan dengan barang. Langsung kalian bilang, wah itu ditanya apa? Keren-keren juga bahasanya. Sama dengan itu kalau kalian menikah, tiba-tiba kalian penggori, dia memiliki hak suami untuk menceraikan kamu. Suami istri juga begitu, bisa meminta khulu. Dia khulu untuk memutuskan pernikahan. Misalnya ada yang penggori, dan penggorinya itu yang bernana begitu. Itu bisa menyebabkan masuk kategori ada unsur penipuan. Penggori atau penyakit-penyakit yang terlalu berlebihan parahnya. Yang parah itu misalnya ada penyakit menular kan, itu AIDS di Kabupaten Kendari meningkat tajam ya, sekitar 300-an. Itu kalau fenomena gunung es, berarti kalau 300-an di atas kelihatan, berarti ada 300-an di sini. Fenomena gunung es itu berarti ada sekitar 3 kali 3, 1.200-an, 1.200-an lebih berarti pengidapnya, sekitar itu. Makanya kalian boleh juga nanti mau nikahi saya, sini proposalmu, pergi general check up di sana, periksa dulu kesehatan. Wah, keren kan? Menikah kamu harus kayak ujian polisi. Kau harus general check up dulu, ukur tinggi badan, berapa tinggi badan? Nah, begitu kan? Langsung dia bilang itu laki-laki. Kamu ini cari security atau cari suami? Tadlis itu asymmetric information. Kalau kemudian ada kondisi di mana pihak satu dengan pihak yang lain itu berbeda dalam menyampaikan informasi dan ada kesalahpahaman di sana, maka otomatis dia menjadi asymmetric information atau tadlis kalau dalam bahasa Arab. Asymmetric information itu bisa nanti dalam bentuk kualitas barang, bisa juga dalam bentuk kuantitas, bisa juga dalam bentuk harga. Jadi dia mainnya itu di asymmetric information itu harga, yang kemudian kualitas, kuantitas. Contoh misalnya kalau jual beli banyak-banyak itu kan grosir, misalnya kan beras itu kan ada nama-namanya toh. Iya, kalau beras kepala bilang kepala, ulama konawe, dolok, ada namanya itu. Saya tidak tahu itu kalau beras itu ternyata banyak namanya, ada Pandan Wangi, Dua Putri. apa? Dua Putri. Oh itu merek kulitnya. Ada kan? Beras kunci masak? Ada merek. Hah? Ada mereknya. Ada beras Santana. Ah, Santana ada itu Santana, saya pernah dengar itu. Jadi kulitnya nggak besar kan? Dan lebih enak itu. Beras apa itu beras Briani, si Briani itu. Dia kalau misalnya ada perubahan yang itu kan jauh perubahannya. Tapi kalau misalnya tetap beras Ciliwung yang datang ada agak banyak pecah-pecahnya, nah itu agak susah untuk komplainnya karena dia itu nanti maksudnya ke kualitas itu. Kalau yang tadi itu bentuk dia, kuantitasnya berubah, kuantitasnya tadinya transaksinya itu adalah beras kepala,
Ternyata yang datang adalah beras dolok. Beras dolok itu beras petinju, Keras. ya kan beras. Kalau kita makan itu baru mencabut, lupa lapar dia. Terima kasih Ayah. Kalau dimakan dia harus pakai tinju kasih masuk. Pakai kerasnya itu beras. Tapi kalau kita lapar kita makan semua. Kalau tidak ada yang lain. Berubah kuantitas, berubah harga, berubah kualitas. Jadi kalau misalnya 1-2 biji yang pecahnya itu beras, tapi kalau misalnya lebih banyak pecahnya itu dia campur itu dia punya nenek apa bahasa Indonesia ini, yang kecil-kecil itu. Menirnya itu lebih banyak menirnya daripada yang satunya. Oh itu bukan jual beras, dia jual menir. Itu bisa dituntut dia, bisa mengakibatkan batalnya transaksi. Apalagi kalau dalam jumlah besar ya. Jangan lagi cerita masa. Jangan bayangkan kamu beli di pasar, itu bukan itu. Ini transaksi besar-besar dalam jumlah ton. Tapi kecil-kecil itu kan bisa juga menyebabkan hal besar. Contoh misalnya, kalau kalian buat nasi, kalau kalian makan, kalau kalian sisa nasi 1 biji, saya ingatkan yang suka bersisa, lagi bulan Ramadan. Kalau kalian itu sisa nasi 1 biji, ya kan? Sedangkan semuanya mirip dengan kalian begitu, bersisa 1 biji. Kalau kemudian ada sekitar 250 juta penduduk Indonesia, masing-masing membuat 1 biji, berarti ada 250 juta biji, ya kan? Kali 3, kan makanya 3 kali, betul? Ada juga 2 kali, kali 3 lah, berarti sekitar 750 juta biji. 750 juta biji itu hampir sama dengan 15 ton. Kalau di karung itu 15 ton itu bisa dimakan oleh sekitar 150 orang, 150.000 orang. Coba ya. Kalian kalau makan, apalagi kalau banyak kebuan, tak 2, tak 3, kok kasih habis itu. Bagian-bagian terakhir di situ ada keberkahannya. Itu bagian terakhir. Terjadi waktu sebegini pilihmu. Ada anak saya begitu, Pak, ada. Jangan begitu, tidak baik, tidak sopan dilihat orang. Kapan dia nyaksikan makanannya dia sendiri. Hancur bapaknya. Ya, akad itu kan rukunnya 1, maksud alai, ada barang yang diakadkan. Akidani, ada 2 orang yang berakad. Yang berikutnya ijab qabul, itu diruk rukunnya. Kalau rukun-rukunnya nanti ada masalah, salah satu contohnya dua orang yang berakad, salah satunya itu mahjur, maka akad itu menjadi cacat. Mahjur itu belum sampai bodoh-bodoh itu orang, tapi dia ada keterbelakangan, tapi bukan keterbelakangan mental. Mahjur itu jenis orang yang di keluarganya itu tidak dianggap, sudah besar karena umurnya sudah tua, tapi dia bisa bekerja, dia mengerti apa kita ucapkan, tapi dia itu daya nalarnya itu berbeda dengan orang pada umumnya. Mengerti maksud saya mahjur itu orang mahjur? Dia hampir ke sana. Ada orang kan itu. Cuma contoh ya, susahnya kan ke contoh itu. Kan sini tidak ada soalnya. Ada orang. Waduh, bahaya. Tidak jadi syuting sebenarnya. Ada orang di keluarganya itu, dia itu tidak dianggap punya pendapat.
Karena biar adanya itu foto-fotoin dia ada sama adanya. Adanya dia bisa disetir sama adanya. Ada kan biasa orang begitu toh? Biasanya orang begitu tidak kawin ini. Biasanya dia tidak kawin. Bisa disuruh kemana-mana saja. Setiap di pesta pasti ada dia. Orang begini. Di pesta ada dia. Tapi mengerti kalau kita ngomong bisa dia mengerti. Tapi diajar ngomong wilayah-wilayah yang tinggi masalah politik negeri, ya itu susah, tidak mampu ya. Tapi kalau bicara tentang kesejahteraan air, pergi beli punya tanah, dia mengerti. Tapi kalau kemudian dia untuk berpikir yang strategis ke atas, itu tidak mampu dia. Ini orang maju, tidak boleh dia. Kalau salah satu pelakunya dalam berakad nantinya adalah begitu modelnya, maka saksi terlarang. Yang orang bertransaksi, kok bisa dituntut lagi sama saudaranya, dan dia bisa lepas tangan, dia tidak mengerti. Saudaranya bisa bilang orang bodoh-bodoh ini, kopi transaksi dengan dia, tapi saya tidak bodoh-bodoh amat. Masih bisa mengerti kita, masih pakai baju, bukan orang gila ya, bukan orang gila. Orang gila ya memang selesai itu. Gimana ya modelnya? Nanti kalian cek sendiri. Nah, tidak sampai ke sana juga, dia juga sama, tapi bukan bisa dilihat. Dia normal. Biasanya dia membaca. Biasanya dia bisa membaca. Tapi dia di keluarga memang tidak dianggap. Intinya itu di keluarga itu tidak dianggap. Terhalang dia. Dia bisa kalau kemudian bertransaksi bisa dibatalkan oleh saudaranya, bisa dibatalkan oleh keluarganya. Karena dia tidak dianggap. Mahjur namanya. Yang bisa juga menyebabkan nanti cacat kehendak itu maksud alainya barang yang diakadkan itu goror kayak ikan di empang itu goror dia. Apalagi yang masuk kategori goror sapi di kandungan, ya nggak boleh jual beli sapi di kandungan. Beli itu nanti. Kalau dia hamil itu, kayaknya dia hamil itu belut perutnya. Tidak boleh begitu jual beli begitu. Makanya nanti tidak boleh juga perjual belikan spermanya binatang-binatang itu. Ini ada sapi pejantan tamu. Mana sapimu? Satu ronde 50.000. Nah, tidak boleh begitu. Biar aja itu sapi dia bergaul aja. Kalau mereka kawin ya itu untung yang bertetangga. Ayam juga begitu. Ayam pejantan, lewat dulu. Seling. Jangan. Maksud alainya itu tidak boleh goror. Yang berikutnya maksud alainya itu tidak boleh mu'allak. Mu'allak itu masih tergantung dengan pihak lain. Maksudnya begini. Ini barang saya cicil dari sana, ya toh? Ini dia. Saya cicil dari sana, belum pik kepemilikan sempurna. Kau mau kasih pindah di tangannya, bahaya itu masih mualaf itu. Kecuali take over nanti harus ada perjanjian yang agak detail. Hati-hati di bagian situ. Sebagian ulama membolehkan, sebagian melarang. Ini yang paling sering kan take over itu kan? Ya ada motor lanjut cicilan, ada mobil lanjut cicilan. Ya kan? Itu kan transaksinya itu belum final ya. Makanya harus jelas nanti di situ. Jangan sampai dia masih mu'allak. Mu'allak itu ada dua akad yang belum ada akad dia masih tergantung nih barang masih tergantung dengan akad yang lain. Kalau kalian tidak hati-hati, kalian bisa bermasalah itu. Pernah dengar kalau orang bermasalah begitu? Pernah kalian dengar transaksi bermasalah gara-gara mu'allak begitu? Tidak pernah. Cicilan motor tiba-tiba bermasalah. Ada juga yang lucu itu teman. Dia pergi beli mobil. Itu mobil ternyata belum lunas.
oleh dia dibayar lunas. Pas kemudian beberapa bulan datang apa namanya itu tagih yang bodyguard, debt collector datang dia rampas itu mobil di jalan, berkelahi mereka. Sebenarnya ini mobil siapa, dia bilang ini mobil sudah nunggak cicilan hampir setengah tahun. Tengkar mereka. Itu mualak itu. Beda nanti ceritanya kalau dia kasus take over, ya kan? Ini kawan saya sudah selama ini lanjut cicilan. Kalau yang tadi itu bukan, bedakan ya. Mualak itu dia dua akad yang muncul. Kalau yang take over cuma satu akad. Akadnya ini orang di take over oleh ini, tapi masih akad yang sama, yaitu lanjut cicilan. Kalau yang tadi ini beda. Ini kemudian dia cicil belum selesai, dianggap milik sempurna, padahal mualak. Sehingga ke orang, dia jual di sini. Itu tidak boleh dia. Transaksi terlarang kalau begitu. Yang berikutnya, transaksi 2 in 1 atau transaksi aqidain. 2 in 1 itu aqidain kalau bahasa syariahnya. Transaksi 2 in 1 aqidain ini satu transaksi dua akadnya sehingga terjadi gharar di dalam. Seorang yang meminjam uang di bank, dia pakai beli motor, kadang tidak jelas ini akadnya pinjam uang atau leasing pembiayaan atau al-bai'a bi thamanil ajal, jual beli secara waktu tenggang. Harus jelas dia. Meskipun nanti di lapangan itu kelihatan masih sama-sama aktivitasnya, mengambil motor di showroom, tapi akadnya bisa lain. Tetap dia yang ambil, tapi akadnya adalah al-bai'a bi thamanil ajal, jual beli waktu tenggang. Tetap dia yang ambil, tetapi judul akadnya nanti itu adalah pembiayaan murabahah. Tetap dia yang ambil, tetapi nama lain itu adalah pinjam uang, dia pergi beli. Begitu. Harus jelas nanti dia. Kalau tidak, maka dia masuk kategori ukudain. Ukudain itu akad 2 in 1, akad yang kemudian di mana satu kondisi itu transaksi itu diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga jadi gharar.